Guys, coba bayangin skenario konyol ini. Rumah lo atapnya bocor parah tiap hujan. Bukannya benerin genteng, bapak kos lo malah beli payung emas seharga 8,5 miliar pakai uang kas anak-anak kosan. Kedengarannya gila dan gak masuk akal. Nah, selamat datang di realita tata kota kita hari ini. Di mana jalanan hancur lebur kayak arena off-road, tapi solusi pejabatnya adalah beli mobil dinas mewah seharga miliaran rupiah. Alasannya, biar mobilnya nggak gampang rusak pas lewat jalan jelek. Wow, mind-blowing. Bentar-bentar, kalau kita bedah pakai konsep opportunity cost atau biaya peluang di ilmu ekonomi, uang 8,5 miliar itu sebenarnya bisa dipakai buat ngaspal jalan hot mix sepanjang belasan kilometer. Belasan kilometer jalan mulus yang bisa nyelamatin ribuan motor warga dari shock breaker patah atau ban bocor pas lagi buru-buru mau ngampus. Tapi sayang, uangnya milih parkir di garasi rumah dinas. Yang bikin tambah nyesek, dana APBD buat beli payung emas itu bukan uang jatuh dari langit. Itu uang dari PPN yang lo bayar tiap nongkrong di warkop atau beli boba. Ya, lo dan gue yang bayar kemewahan itu. Gen Z yang lagi pusing nyari kerjaan, secara nggak sadar patungan buat beli kenyamanan para elit. Terus, lo pasti mikir, wah, ini pasti korupsi nih. KPK mana KPK? Eits, tahan dulu emosi lo. Ini dia bagian paling gilanya. Usut punya usut, pembelian mobil miliaran pakai alasan jalan rusak ini ternyata 100% legal, nggak melanggar hukum sama sekali. Kok bisa? Gimana ceritanya aturan negara malah melindungi keserakahan yang berkedok fasilitas dinas? Kalau lo skip video ini, lo bakal terus-terusan marah buta di sosmed tanpa tahu gimana sebenarnya sistem ini bekerja dan gimana cara elegan buat ngelawan balik. Jadi, pasang sabuk pengaman lo. Kita bakal bedah habis aturan siluman yang bikin uang rakyat menguap di atas aspal di lubang. Let's go! Guys, coba deh kita tarik nafas bentar. Kita kesampingkan dulu emosi dan rasa gedek kita lihat aspal bolong-bolong. Mari kita pakai kacamata pejabat. Mungkin ya, keputusan Pak Gubernur beli mobil seharga 8,5 miliar itu sebenarnya sangat logis dan jenius. Coba bayangin posisi beliau. Tiap hari harus dinas, belusukan, ngelewatin jalanan provinsi yang hancurnya udah kayak kawah meteoron. Kalau beliau maksa pakai mobil dinas biasa, let's say MPV standar, udah pasti shock breakernya bakal nangis. Tiap bulan masuk bengkel, turun mesin, ganti spare part. Bukannya itu malah membebani APBD. Jadi, secara matematis, beli SUV mewah tahan banting seharga 8,5 miliar itu adalah bentuk penghematan jangka panjang. Masuk akal kan? Nah, disinilah letak jebakan Batman ya guys. Pemikiran kayak gitu kelihatan cerdas di permukaan, tapi nyatanya sesat parah. Pernah dengar broken window fallacy? Ini teori epik dari ekonom Prancis abad ke-19, Frédéric Bastiat. Dan teori ini menelanjangi habis kelakuan pejabat kita. Inti dari broken window fallacy adalah kita seringkali cuma fokus sama manfaat yang kelihatan di depan mata, tapi kita buta sama kerugian besar yang sebenarnya tersembunyi. Di kasus ini, manfaat yang kelihatan mata adalah Pak Gubernur punya mobil awet, peredam kabin kedap suara, dan beliau nggak perlu pijat punggung abis dinas. Tapi, mari kita bahas kerugian yang disembunyikan dari lo semua. Tahu nggak, nilai duit 8,5 miliar itu setara sama apa di dunia konstruksi? Menurut standar umum Kementerian PUPR, biaya untuk mengaspal jalan hot mix kualitas standar itu memakan dana sekitar 2-3 miliar rupiah per kilometernya. Coba hitung pakai kalkulator HP lo. Artinya, harga satu unit mobil besi itu setara dengan memperbaiki jalan rusak sepanjang kurang lebih 3 km. 3 km itu bukan jarak yang pendek, guys. Itu cukup buat nyambungin akses 2 desa. Cukup buat bikin ratusan kurik paket nggak telat kirim barang loh. Jadi pertanyaannya, pantas nggak sih uang pajak kita dipakai cuma buat ngelindungin bokong satu orang daripada nyelamatin nyawa dan rezeki ribuan orang di jalanan? Pasti lo nanya, terus kenapa DPRD atau penegak hukum diam aja waktu anggaran mobil ini disahkan? Nah, ini bagian yang bakal bikin lo makin muak. Guys, nyambung dari obrolan kita barusan. Sampai di titik ini, jari lo pasti udah gatel banget pengen ngetik KPK, tolong usut pejabat ini di kolom komentar kan? Coba tebak, kalau bukti pembelian mobil 8,5 miliar ini dibawa pakai karung ke gedung KPK, kira-kira pejabatnya bakal pakai rompi orangnya nggak? Jawabannya, nggak. Sama sekali nggak. Dan inilah plot twist paling busuk dari birokrasi kita yang jarang banget diomongin. Lo harus tahu, beli payung emas pakai uang pajak warga ini bukan tindak pidana korupsi. Ini adalah pemborosan yang 100% legal, dilindungi hukum. Gimana ceritanya aturan negara malah melegalkan keserakahan? Nah, di dunia pemerintahan ada yang namanya aturan SHSR atau Standar Harga Satuan Regional. Simpelnya gini, SHSR itu semacam plafon atau batas atas anggaran. Pemerintah pusat bikin aturan, misalnya, maksimal harga mobil dinas gubernur itu 8,5 miliar.
Harapannya sih, pemerintah daerah bisa hemat, beli mobil standar seharga 500 jutaan aja. Sisa uangnya ya buat nambal jalanan yang bolong tadi. Tapi realitanya, mentalitas pejabat kita beda guys. Kalau plafon anggarannya 8,5 miliar, ya mereka bakal habisin mentok di angka segitu. Mumpung legal. Ini yang disebut sama pengamat kebijakan publik sebagai ego sektoral. Ada rasa gengsi antar kepala daerah. Bayangin, gubernur provinsi A lagi rapat paripurna ketemu gubernur provinsi B. Gubernur A turun dari mobil SUV Eropa anti peluru. Masa gubernur B cuma turun dari Innova? Malu dong. Harga diri pejabat kita kan diukur dari seberapa tebal suspensi udara mobil dinasnya, bukan dari seberapa mulus aspal di provinsinya. Terus lo nanya, kok anggota dewan alias DPRD diam aja pas anggaran mobil ini diketok palu? Sederhana, karena mereka juga kecipratan fasilitas. Anggaran mobil pimpinan dewan juga ikutan naik. Ini namanya konspirasi kemewahan massal yang sah di mata negara. Di atas kertas, laporan keuangan mereka dapat predikat WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK, bersih tanpa noda korupsi. Secara hukum mereka aman, mereka bisa tidur nyenyak di kursi pijat mobil dinasnya sambil dengerin musik klasik. Tapi, di saat mereka menikmati suspensi empuk miliaran rupiah itu, ada harga berdarah yang dibayar mahal sama warga di jalanan sana. Fakta mengerikan yang sengaja dikubur dalam-dalam. Guys, sekarang kita masuk ke bagian paling gelap dari cerita ini. Jujur aja, pas dengar jalan rusak, apa sih yang pertama kali terlintas di kepala lo? Paling banter, lo mikir ban motor bocor, telat masuk kelas, atau seragam putih abu-abu lo kecipratan lumpur pas lagi jalan kaki. Bener kan? Padahal, realitanya jauh lebih mengerikan dari sekedar cucian kotor. Pernah dengar efek kupu-kupu atau the butterfly effect dari Edward Lorenz? Teori itu bilang, kepakan sayap kupu-kupu di satu tempat bisa memicu badai tornado di tempat lain. Nah, di Indonesia, aspal bolong selebar 1 meter bisa bikin satu desa mati kelaparan perlahan. Coba bayangin, truk logistik pembawa beras dan ayam potong nyangkut berjam-jam di kubangan lumpur jalan provinsi. Bensin mereka habis, ongkos supir bengkak. Efeknya, harga bahan pokok di pasar tradisional tiba-tiba meroket. Ibu lo ngomel karena harga telur naik gila-gilaan, dan porsi ayam di warteg langganan lo makin mengecil. Belum lagi nasib petani di desa. Tomat dan sayuran hasil panen mereka membusuk di bak mobil pick-up karena akses jalan ke kota putus total. Mereka rugi jutaan dalam semalam. Tapi guys, inflasi dan tomat busuk itu baru level 1. Ada level horor tertinggi yang dibayar lunas pakai nyawa gara-gara aspal yang dibiarkan hancur. Sering banget kita baca berita valid, pasien gawat darurat, atau ibu hamil yang mau melahirkan meregang nyawa di dalam ambulans. Kenapa? Bukan karena dokternya lambat, tapi karena ambulansnya kejebak macet berjam-jam, atau nggak bisa jalan cepat karena guncangan lubang jalanan bisa ngebunuh si pasien duluan. Bayangin rasa putus asanya. Waktu tempuh yang normalnya cuma 30 menit ke rumah sakit, berubah jadi 3 jam penderitaan yang berujung maut. Dan di saat yang sama, di jalanan yang sama, mobil SUV seharga 8,5 miliar milik pejabat itu lewat dengan mulusnya. Kabin kedap suara, suspensi udaranya meredam semua guncangan. Beliau nggak dengar suara tangisan dari ambulans tadi. Di titik ini, mobil mewah itu udah bukan sekadar fasilitas dinas guys. Itu adalah monumen berjalan, monumen ketidakpedulian atas nyawa warganya sendiri. Melihat semua ketidakadilan gila ini, wajar kalau dada lo sesak dan pengen maki-maki. Tapi pertanyaannya, apakah cuma ngomel di sosmed bakal ngerubah keadaan? Gimana kalau gue bilang, Gen Z kayak lo punya satu senjata mematikan yang jauh lebih ditakutin pejabat daripada sekadar demo bakar ban? Gue bakal bongkar caranya. Guys, setelah semua fakta gila dan bikin naik darah yang kita bedah dari awal tadi, gue pengen kita narik nafas pelan-pelan sebentar. Gue tahu, di titik ini rasanya capek dan muak banget. Bayangin aja, lo bangun pagi-pagi, kerja keras banting tulang, atau kuliah mati-matian ngejar masa depan. Lo sisihin uang saku buat bayar PPN tiap jajan kopi. Uangnya malah dipakai buat ngebeliin mereka suspensi empuk, sementara pinggang lo encok dihajar aspal bolong tiap hari. Marah lo itu valid banget. Gue, bocah topi, paham betul rasa frustrasi itu. Rasanya kayak kita cuma dianggap deretan angka statistik penambah kas daerah, bukan manusia yang nyawanya harus dijaga. Tapi, dengerin gue baik-baik. Kalau kita cuma berhenti di marah-marah dan maki-maki di sosmed, mereka yang duduk di kursi empuk itu cuma bakal senyum ngeremehin kita. Kenapa? Karena nyatanya mereka udah kebal sama demo konvensional atau cacian musiman di kolom komentar. Begitu beritanya tenggelam seminggu kemudian, mereka bakal balik lagi ngulangin tabiat lama. Kita butuh strategi yang jauh lebih tajam dari sekadar emosi sesaat. Kita harus serang titik paling lemah mereka. Dan titik terlemah politisi atau pejabat hari ini cuma satu, ketakutan luar biasa akan hilangnya citra di mata publik yang berujung pada matinya karir politik mereka. Nah, disinilah Gen Z kayak lo dan gue bisa ambil alih kendali permainan pakai satu teori sosiologi yang ngeri banget kalau beneran diterapin. Namanya efek panoptikon, sebuah konsep brilian dari filsuf Prancis Michel Foucault.
Inti dari teori ini sederhana tapi mematikan. Seseorang bakal otomatis berkelakuan baik dan gak berani korup kalau dia merasa selalu diawasi setiap detiknya, meskipun dia nggak tahu siapa persisnya yang lagi ngawasin dia di balik tembok. Di era digital sekarang, kitalah panoptikon itu guys. Kamera HP lo, jejak digital yang lo rekam, dan algoritma media sosial adalah menara pengawasnya. Pejabat mungkin nggak takut sama aturan hukum yang bisa diakali kayak SHSR tadi, tapi gue jamin mereka gemetar ngadepin algorithmic pressure alias tekanan massa di internet yang nggak bisa disuap. Jadi solusinya bukan cuma ngehujat setelah mobil dinasnya udah terlanjur dibeli, itu mah udah telat. Senjata utama kita mulai sekarang adalah transparansi praanggaran. Lo sadar nggak sih kalau dokumen kayak draft APBD atau hasil rapat musrenbang di daerah lo itu sebenarnya dokumen publik yang bisa dan berhak lo akses? Mari kita ubah cara mainnya. Jangan nunggu aspal di depan gang rumah lo makan korban jiwa, baru lo viralin. Kita tongkrongin draft anggaran mereka sebelum palu diketok sama DPRD. Kalau ada angka aneh buat beli mobil mewah lagi di tengah kondisi jalan hancur, langsung screenshot, sebarin, dan bikin algoritmanya meledak hari itu juga. Jadikan smartphone di tangan lo sebagai CCTV masyarakat kelas dewa. Bikin mereka paranoid saat nyusun anggaran karena mereka sadar jutaan mata Gen Z yang melek digital lagi ngeliatin layar mereka tanpa kedip. Itulah cara paling elegan dan menyakitkan buat ngelawan kebobrokan sistem yang berlindung di balik kata legal. Karena pada akhirnya kawan, pembiaran adalah bentuk persetujuan yang paling pengecut. Kalau kita cuma diam ngelihat uang miliaran rupiah dirampok secara halus buat beli payung emas di atas rumah yang bocor, berarti kita secara sadar setuju masa depan kita diinjak-injak sama mereka. Mobil SUV 8,5 miliar yang meluncur mulus tanpa dosa di atas jalanan hancur itu bukan sekedar ironi komedi yang lucu buat bahan meme guys. Itu adalah monumen penghinaan nyata buat kewarasan kita semua. Dan udah saatnya kita berhenti jadi korban yang cuma bisa pasrah nunggu nasib. Tapi jujur, gue nggak bisa jalanin ini sendirian. Bocah topi butuh lo semua buat ngebangun gerakan pengawasan ini jadi nyata. Jangan biarkan cerita, kemarahan, dan fakta penting di video ini menguap gitu aja dan berhenti cuma sampai di layar HP lo.